Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Hairul Insan dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya. Baiklah, di sini langsung saja ke materi. Itu insang pada hewan invertebrata. Yang pertama itu cacing polisi laut. Dalam cacing polisi laut, pada hewan ini insang adalah modifikasi parapodia yang merupakan tambahan lateral sehubungan dengan Arenicola. Air dialirkan ke atas insang sebagai akibat dan movens tubuhnya secara umum. Dalam lainnya, Polypsilla mungkin hadir di insang untuk memastikan alirnya air. Ada keragaman yang cukup dalam morfologi insang dalam Polychaetes yang menunjukkan bahwa dalam kelompok ini setidaknya insang telah berevolusi beberapa kali. Itu yang bagian kedua, moluska. Moluska juga memiliki insang, dan meskipun ada banyak variasi pada insang, dalam semua kasus ikan ini disilasi, dan inilah mekanisme yang dengannya air melewati mereka. Yang ketiga, Malaxotraca. Malaxotraca, kepiting lobster yang memiliki insang. Pada binatang ini, insang biasanya diambil dari bagian dada atau kadang-kadang bagian perut, biasanya tertutup dalam cara fase tersebut. Sifat dan jumlah insangnya berhubungan dengan lingkungan hidup hewan. Sebagai contoh, kepiting air cenderung memiliki daerah insang yang lebih besar daripada kepiting darat. Meskipun mata air di atas insang biasanya sama, dan banyak jenis udang memiliki kemampuan untuk membalikkan aliran air ini. Pentingnya Malfeurini yaitu menghilangkan insang dari puing-puing yang terakumulasi. Di sini lanjut ke insang vertebrata. Insang vertebrata ini memiliki dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Itu pada bagian pertama, yaitu pada internal. Insang internal jauh lebih umum. Insang paling baik dikembangkan dan dipahami dalam ikan telos. Itu terdiri dari beberapa lengkungan insang yang mencakup dua baris filamen insang. Pada setiap filamen terdapat deretan insang lamellae, yaitu tempat penuhan ganas, aliran air dan darah dalam arah yang berlawanan. Ada pengaturan berlawanan yang memaksimalkan O menyerap ke dalam darah. Air berpindah ke insang dengan memanfaatkan mulut dan rongga ovarikular. Itu bagian kedua, bagian eksternal. Filamentos insang dan lamelar. Yang kedua adalah yang paling umum. Banyak vertebrata hanya memiliki insang eksternal selama tahap pengembangan tertentu, misalnya ikan dan larva amfibi. Lanjut ke bagian paru-paru. Paru-paru adalah igrots dari permukaan tubuh, sebagai lawan gills yang tonjolan, dan merupakan alat penukar gas dari hewan bernapas udara.
Adapun problem pernapasan dalam paru-paru. Keluarnya air. Air mengalir dari daerah dengan tekanan tinggi ke daerah dengan tekanan yang lebih rendah di bawah kemiringan tekanannya. Lanjut ke paru-paru invertebrata. Contoh perkembangan paru-paru beberapa kelas moluska. Itu pertama ada siput pulmonate. Siput pulmonate paru-paru ditemukan di bagian belakang binatang seperti itu. Tempat rongga mantel menyatu dengan bagian belakang binatang dan dapat ditutup ke atmosfer dengan menutup pneumastom. Jenis ini dapat diberi ventilasi, tetapi pertukaran gas antara lingkungan dan paru-paru biasanya dilakukan dengan difusi sederhana. Baiklah, di sini mungkin hanya ini PPT dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaklumi atau mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.